Mengutip dari laman Filsafat Hindu, Hindu dalam berfilsafat, yang bertajuk Mengapa saat sembahyang ke Pura Besakih harus juga tangkil ke Pura Batur. Karena kedua pura ini memiliki ngusabe yang sama, yakni pada Purnama Kedasa. Pura Ulundanu Batur sebagai pura terpenting kedua tidak boleh dilupakan. Dalam konsep pura Rua Binede, laki perempuan, Pura Besakih adalah pura Puruse laki-laki, sedangkan Pura Batur adalah pura perdana perempuan. Secara teologi, dalam konsep Nawesanga 9 penguasa mata angin, Pura Besakih Tengah adalah istana untuk Dewa Siwa, sedangkan Pura Batur Utara adalah istana untuk Dewa Wisnu. Apakah ini kebetulan atau tidak? Dalam doktrin Pasupata diuraikan bahwa Dewa Siwa mewakili unsur Puruse, sedangkan Dewi Durga kadang diwakili oleh Dewa Wisnu mewakili unsur perdana. Dalam filsafat Samkhya disebut terciptanya dalam semesta ini karena bertemunya unsur jiwa Puruse dan unsur benda perdana atau prakrti. Semua makhluk hidup tercipta atas kedua unsur tersebut. Secara mitologi, secara tradisi, Gunung Batur dan Gunung Agung adalah potongan dari Gunung Semeru yang dibawa oleh Sang Hyang Siwa Pasupati dari Pulau Jawa. Kemudian, beliau mengutus putra dan putrinya untuk beristana di Pulau Bali. Betara Putrajaya beristana di Pura Besakih dan Betari Dewi Danu di Ulundanu Batur. Kedua putra dan putri Sang Hyang Siwa inilah yang disebut Sang Hyang Rua Binede, Puruse dan Perdana. Pemujaan Tuhan di Pura Puruse dan Pura Perdana adalah untuk memotivasi umat manusia agar mengupayakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan spiritual dan material. Bila di Pura Besakih pada Purnama Kedasa diselenggarakan upacara tahunan Ide Betara turun kabeh, maka di Pura Batur di saat yang sama dilaksanakan upacara tahunan yang disebut Ngusabe Kedasa. Ini adalah perjalanan kami dari Pura Batur menuju Pura Besakih. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, yang mana biasanya kita tempuh sekitar kurang lebih 30 menit. Namun hari ini, Sabtu 15 April 2023, kami tempuh sekitar 4,5 jam. Karena jalur sangat padat dengan kendaraan para pemendek yang tangkil ke Pura Batur dan Pura Besakih. Inilah suasana di kawasan Pura Besakih. Dari tempat parkir kendaraan, para pemendak berjalan kaki menuju Pura Besakih. Ada beberapa larangan yang berlaku di areal kawasan Pura Besakih, baik untuk para pedagang pelaku UMKM maupun untuk para pemendak. Dilarang menggunakan tas kresek, pipet plastik, dan menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai. Namun terlihat di beberapa kios atau pedagang tetap masih menjual canang yang dibungkus dengan tas kresek atau plastik. Lalu kita sebagai para pemedak dilarang juga membuang sisa lungsuran di kawasan Pura Besakih atau membuang sampah sembarangan. Yang diwajibkan, kita sebagai pemedak harus membawa pulang kembali lungsuran dan membawa pulang semua sampah yang dihasilkan. Begitu pula larangan bagi para pedagang atau pelaku UMKM, selain dilarang menyediakan tas kresek, pipet plastik atau styrofoam dan menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai, juga tidak boleh berjualan di tepi jalan, membuang sampah sembarangan. Yang diwajibkan mengelola sampah berbasis sumber dan memilahnya, dan berjualan di kios yang disediakan. Dan inilah suasana yang tampak di Pura Besakih. Setiap orang harus bisa melatih diri untuk mengendalikan emosinya masing-masing. Tidak mudah untuk naik ke atas, karena pemedak yang turun jumlahnya ribuan.
Dan kita pun harus kuat berjuang sekuat tenaga untuk menaiki setiap tangga yang ada untuk sampai di penataran agung maupun di pedarman masing-masing. Disinilah ujian yang harus kita lalui. Upacara karya Ide Betara Turun Kabeh yang pada tahun ini diadakan mulai pada tanggal 5 hingga 26 April 2023. Dengan kata lain, Ide Betara Nyejer atau upacara berlangsung selama 21 hari. Upacara dimulai tepat pada hari Purnama Sasih Kedase atau bulan ke-10 dalam kalender Bali. Prosesi puncak upacara Ide Betara Turun Kabeh yang digelar setiap tahun sekali ini dipusatkan di penataran Pura Agung Besakih. Ide Betara Turun Kabeh adalah upacara yang melukiskan semua dewata manifestasi Tuhan berkumpul di Balai Pesamuan Agung Pura Besakih dan bersatu untuk memberikan anugerah beliau kepada umatnya yang menghaturkan bakti kepada Tuhan. Pada saat pelaksanaan upacara Ide Betara Turun Kabeh, semua simbol sakral yang ada di kompleks Pura Besakih ini diusung secara ritual dan ditempatkan di Balai Pesamuan. Hal ini menggambarkan bahwa para dewata bersatu untuk memberikan karunia kepada umat sesuai dengan kadar karma dan bakti mereka masing-masing. Menurut beberapa sumber secara umum, pelaksanaan upacara Ide Betara Turun Kabeh bertujuan untuk memohon kerahayuan dan keselamatan jagat alam semesta, Buana Agung Makrokosmos, beserta penghuninya Buana Alit Mikrokosmos. Demikian sekilas mengenai pengertian mengapa saat sembahyang ke Pura Besakih juga harus sembahyang atau tangkil ke Purbatur, dan pengertian dari upacara karya Ide Betara Turun Kabeh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video budaya Bali lainnya. Matur suksma.